Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wallahu fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama dan yang utama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan inayahnya, alhamdulillah di siang hari ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah, dan juga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, bekerja atau kewajiban kita berhubungan dengan manusia dan manusia yang lainnya. Oleh karena itu sepantasnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah melimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini waktu berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa melaksanakan atau beribadah kepadanya, dan juga selalu meningkatkan intensitas amal soleh kita setiap harinya, karena dengan hal-hal seperti itulah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat, insya Allah kita capai. Kualitas takwa, kualitas keimanan, itulah yang mengarahkan kita hidup di dunia ini untuk menuju hidup di akhirat. Hadirin yang berbahagia, dalam Al-Quran dan hadis banyak yang menerangkan, menjelaskan, memaparkan terkait dengan beberapa ciri pribadi muslim yang hebat, baik di dunia maupun di akhirat. Misalnya Allah menjelaskan kuntum khairu ummah, engkaulah sebaik-baiknya umat, atau inna akramakum indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi manusia. Itu menunjukkan prototipe bahwa Allah menjelaskan bagaimana manusia ataupun pribadi yang unggul. Namun persoalannya bagaimana kita meraih sebagai pribadi individu yang unggul, yang terbaik, yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, keluarga ataupun masyarakat dan negara. Minimal ada 4 yang harus dimiliki untuk menuju pribadi yang unggul, pribadi yang terbaik.
Pertama, harus memiliki integritas keilmuan. Ilmu pengetahuan dan kecerdasan adalah modal pertama dan paling utama yang harus dimiliki oleh setiap pribadi, khususnya umat Islam. Setiap manusia adalah pribadi yang diberikan kedudukan yang paling tinggi sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, pemimpin wakil Allah di muka bumi ini, yang harus mengolah bumi ini sesuai dengan tuntunannya. Untuk mengolah bumi yang diamanatkan oleh Allah itu, maka setiap manusia harus memiliki ilmu pengetahuan dan kecerdasan. Ilmu menjadi syarat yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, oleh setiap manusia. Tidakkah kita ingat ketika Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah Allah yang pertama di bumi ini, hal paling utama yang dianugerahkan Allah kepadanya adalah ilmu pengetahuan. Ini bekal yang paling pertama yang harus dimiliki oleh Adam, agar Adam dapat menjalankan kehidupan ini dengan baik dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah itu dengan baik. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adama asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan pada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Yang kedua yang harus dimiliki oleh setiap manusia, khususnya umat Islam, memanifestasikan ilmu amaliyah, amal ilmiah yang harus dibangun untuk mencetak pribadi muslim yang hebat adalah kemampuan untuk beramal, berkarya, dan mewujudkan teknologi yang berguna untuk kehidupannya. Setiap pribadi muslim tidak hanya dibangun untuk memiliki pengetahuan yang luas dan dalam dengan kecerdasan yang tinggi, tetapi juga harus dibangun adalah kemampuannya beramal soleh, mengamalkan dan menerapkan ilmunya untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah selalu menggandengkan istilah iman dan amal dalam satu rangkaian, seperti yang sering atau sudah kita hafal, yaitu dalam surat Al-Asr, wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya mentaati kesabaran. Ilmu amaliyah, amal ilmiah memiliki makna bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki dan amal yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu dengan kandungan keilmiahan yang ada padanya. Seperti kita sering mendengar bahasa Arab, al-ilmu bila amalin syajarin bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Artinya bahwa ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi masyarakat negara dalam kehidupan. Yang ketiga, mampu menjaga hubungan baik dengan sesama makhluknya. Seorang muslim hebat harus memiliki kemampuan menjaga hubungan yang sangat baik dengan sesamanya.
manusia secara fitri adalah manusia sosial, makhluk sosial yang harus hidup bersama, bekerja bersama dengan pihak yang lain. Seperti Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sungguh kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin yang berbahagia, yang keempat, mampu menjaga hubungan baik dengan penciptanya. Umat muslim yang hebat juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan menjaga hubungan baik dengan Tuhannya adalah dengan sikap takwa kepadanya. Allah telah memerintahkan setiap manusia untuk bersikap takwa kepadanya. Salah satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102, Allah menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Prinsip takwa yang diperintahkan itu harus diimplementasikan dalam segala aspek dan suasana kehidupan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah pesan penting pada Mu'adz bin Jabal ketika beliau meminta nasihat kepada Rasulullah. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad. Qala ittaqillah haitsu kunta wa bisai ahsana tampuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah kesalahanku yang telah kamu lakukan dengan kebaikan, agar kebaikan itu menghapus kesalahan. Dan tambahkan lagi untukmu ya Allah, untukku ya Rasulullah. Nabi menjawab, bergaulah dengan sesama orang dengan pergaulan yang baik. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, jelaslah kalau kita ingin mendapatkan predikat pribadi yang unggul, khairul ummah, maka yang harus kita miliki pertama adalah ilmu pengetahuan. Dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan orang yang punya ilmu itu akan ditinggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang amanu beriman, kemudian dia mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Yang kedua, kita harus mampu mengamalkan ilmu itu. Ilmu itu harus diamalkan dalam kehidupan kita. Ilmu itu harus menjadi alat untuk menjalankan kehidupan kita dengan baik. Dan yang ketiga, tentunya
kita harus bisa bergaul dengan sesama manusia. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita harus bisa bersama-sama mengajak, bersama-sama untuk menjalankan kehidupan kita dengan lebih baik. Dan yang tentunya yang keempat, kita harus bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 hal yang akan menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang sangat baik. Hadirin yang berbahagia, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya tapi hadirin, dan kita semua bisa mengamalkannya, melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan kehidupan ini dengan baik sesuai dengan aturan-aturannya dan ajaran-ajarannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.